Bab 1247. Jangan mencari masalah. Jerry yang memandangi sosok familiar yang ada di depannya. Lalu juga suara yang familiar. Seketika dia tercengang. Guru. Dia berteriak. Dia menggunakan waktu 5 tahun untuk merubah dirinya yang hanya sosok kecil. Menjadi seorang pelindung. Dapat dikatakan, semua ini tidak bisa dipisahkan dari gurunya. Gurunya tidak memiliki nama. Jadi orang-orang memanggilnya anonim. Saat ini ketika melihat gurunya lagi, Jerry yang merasa sangat senang. Jerry. Anonim menoleh ke arah Jerry yang. Dia tersenyum lembut. Lalu memandangi Jerry yang dari atas hingga ke bawah. Dan berkata, tidak buruk. Hanya dalam waktu 6 tahun. Sudah berubah menjadi seperti ini dari yang sebelumnya hanya orang biasa. Benar-benar tidak buruk. Anonim. Di saat ini, suara yang kesal muncul. Ketika Hoklong menatap anonim. Tatapannya penuh kekesalan, kamu ini ingin ikut campur dalam masalah dia dan kami keluarga Kekaisaran Long. Tidak perlu banyak bicara. Anonim berkata dengan kesal, sejak kamu dan aku masuk ke tempat itu. Nyawa kita sudah bukan milik kita lagi. Berarti kita sudah berpamitan dengan kita yang dahulu. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu masih berani mempertanyakan aku. Aku justru ingin bertanya padamu. Sebenarnya kamu yang ikut campur dalam masalah dunia sekuler? Atau aku yang ikut campur dalam masalah dunia sekuler? Ketika ucapan ini keluar, mata semua orang terbuka lebar. Siapapun tidak menyangka. Petua yang rambutnya sudah putih ini ternyata dapat berkata kasar seperti itu. Jerry yang tersenyum. Cara bicara seperti ini sangatlah gurunya. Sudut bibir Hoklong tersentak. Lalu berkata, meskipun aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran dari dunia sekuler. Namun keluarga Kekaisaran Long adalah salah satu keluarga bangsawan teratas di Kyushu. Muridmu mengandalkan kekuatan alam transenden yaitu untuk semena-mena di keluarga Kekaisaran Long. Jika keluarga Kekaisaran Long lenyap, seberapa besar masalah yang akan muncul? Apakah kamu sendiri tidak tahu jelas? Tidak peduli bagaimanapun. Keluarga Kekaisaran Long adalah salah satu keluarga bangsawan terbaik di Kyushu. Merupakan hal penting bagi Kyushu. Jika keluarga Kekaisaran Long lenyap, 4 keluarga kekaisaran besar akan mengalami perubahan besar. Bagaimana jika musuh menyerang? Siapa yang akan tanggung jawab? Mengenai ucapan Hoklong, anonim hanya tersenyum. Lalu berkata, tidak perlu banyak bicara. Hanya keluarga Kekaisaran Long saja. Dilenyapkan juga tidak masalah. Ancaman apa yang akan Kyushu dapatkan? Aku justru ingin melihat. Jika aku ada di sini, siapa yang berani menindas muridku? Setelah berkata, anonim berkata kepada Jerry Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu lakukan saja. Ada guru di sini. Siapapun tidak akan bisa menyentuhmu. Jerry yang tersenyum pahit. Meskipun dia ingin Kaisar Long membayar atas perbuatannya. Namun dia juga tahu jelas. Anonim dan Hoklong merupakan anggota hebat dari wilayah perang Kyushu. Jika dia benar-benar membunuh Kaisar Long, atau melenyapkan keluarga Kekaisaran Long, gurunya pasti akan menanggung tekanan yang besar. Kamu. Hoklong sangat kesal. Dia menunjuk anonim. Lalu berkata dengan kesal, kamu ini bajingan tua. Anonim tersenyum dingin, terima kasih atas pujiannya. Melihat 2 petarung alam transenden beradu mulut, keluarga Kekaisaran Long tercengang. Kaisar Long awalnya mengira, dengan munculnya Hoklong, maka masalah keluarga Kekaisaran Long akan teratasi. Namun tidak disangka ternyata muncul guru dari Jerry Yang. Terlihat kelas. Kekuatan dari anonim pasti ada di atas Hoklong. Jika tidak, Hoklong tidak mungkin tertekan. Melihat citra dari Hoklong, aku dapat melepaskan keluarga Kekaisaran Long. Namun, Kaisar Long harus menyerahkan posisinya. Dan berjanji, tidak mengincar posisi Kaisar Long lagi. Jerry yang berpikir sejenak. Kemudian berkata dengan nada yang muram. Sangatlah mudah untuk melenyapkan keluarga Kekaisaran Long.
Namun sama seperti yang Hok Long katakan, bagaimanapun keluarga Kekaisaran Long adalah salah keluarga bangsawan teratas di Kyushu. Jika mereka lenyap, mungkin akan memberikan perubahan yang besar untuk keluarga kekaisaran yang lain. 4 keluarga kekaisaran besar kerajaan Kyushu bagaimanapun adalah puncak keluarga di Kyushu. Jika kehilangan salah satunya, maka kemampuan dari Kyushu berkurang. Meskipun di antara 4 keluarga kekaisaran besar Kyushu yang lainnya masih ada 2 keluarga kekaisaran legendaris yang lebih kuat. Dan juga keluarga seni bela diri legendaris yang kuat. Namun, kekuatan dari keluarga-keluarga ini tidak dapat ditunjukkan. Hanya dengan Kaisar Long yang sekarang mundur. Jerry yang tidak hanya dapat menghilangkan amarahnya, namun dia juga bisa menjamin menjaga keutuhan keluarga Kekaisaran Naga. Anak muda, kamu sudah keterlaluan, Hok Long berkata dengan kesal. Lalu berteriak, apakah kamu benar-benar mengira keluarga Kekaisaran Long benar-benar tidak bisa menghabisimu? Kamu ini hanya orang luar. Berani-beraninya berpikir untuk mengendalikan pewarisan posisi Kaisar Long. Di waktu yang bersamaan, energi bela diri yang mengerikan muncul, langsung mengincar ke arah Jerry Yang. Hok Long, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Energi bela diri yang mengerikan muncul lagi. Seketika langsung menyelimuti Hok Long. Anonim berkata dengan kesal, dengan tindakan keluarga Kekaisaran Long yang mengutus orang untuk membunuh muridku. Aku sudah memiliki alasan untuk menghabisi keluarga Kekaisaran Long. Jangankan muridku ingin merubah kekuasaan Kaisar Long. Meskipun ia ingin membunuhnya, dia juga tidak bersalah. Hok Long tahu, Anonim tidak bercanda. Jika dia benar-benar marah, dia benar-benar dapat melenyapkan keluarga Kekaisaran Long. Selama beberapa tahun ini, mereka telah melakukan banyak hal bersama-sama. Anonim adalah orang gila yang seperti apa. Dia lebih tahu jelas dari siapapun. Dan yang paling penting, Hok Long bukanlah lawan Anonim. Tidak hanya itu, bahkan seberapa kuat sebenarnya Anonim, dia juga tidak tahu jelas. Namun yang dapat diyakini adalah, jika Anonim ingin membunuhnya, itu adalah hal yang mudah baginya. Bagus. Bagus sekali. Hok Long sangat marah. Dia berkata ke Anonim dengan kedua mata yang merah, kamu tunggu saja. Terserah kamu. Anonim berkata. Wajah Kaisar Long menjadi muram. Terlihat jelas. Hok Long berniat melepaskan masalah keluarga Kekaisaran Long. Saat ini Jerry yang menatap Kaisar Long dengan tenang. Lalu berkata, sejak kamu mengutus petarung keluarga Kekaisaran Long untuk membunuh orang-orang di sekitar aku, kamu sudah masuk ke daftar orang mati aku. Hari ini, dengan mempertimbangkan Hok Long, aku tidak akan membunuhmu. Kamu hanya perlu mundur dari posisimu. Ini adalah belas kasih paling besar yang sudah aku berikan padamu. Ketika Hok Long mendengar ucapan Jerry Yang, dia mendengus dingin. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sendiri juga tahu jelas. Tindakan Kaisar Long ini adalah hal yang salah. Untuknya petarung yang dia utus tidak membunuh orang-orang di sekitar Jerry Yang. Jika tidak, mungkin keluarga Kekaisaran Long akan lenyap. Mengenai latar belakang Jerry Yang, dia sendiri tahu jelas. Pelindung termuda di Kyushu saat ini telah mencapai alam transenden. Dengan kemampuan yang seperti ini, jika diletakkan di depan keluarga seni bela diri legendaris, dia sudah termasuk orang yang bertalenta. Jika keluarga Kekaisaran Long bukan keluarganya, dia juga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Saat ini, Garda Long juga menoleh ke arah Kaisar Long. Lalu berkata, meskipun Agung baru mencapai alam dewa, namun sudah termasuk junior terkuat di keluarga Kekaisaran Long. Jadi kamu serahkan posisinya kepadanya. Selama kamu bersedia, aku akan bekerja sama denganmu untuk mendulungnya. Dan pasti akan mementingkan kejayaan keluarga Kekaisaran Long. Agung Long menatap Kaisar Long. Menatap kakek yang telah membunuh ayahnya ini. Jika diletakkan pada dahulu, dia masih akan menghormati Kaisar Long. Namun kakek yang dia hormati ini,
Ternyata membunuh ayahnya. Bahkan ingin membunuhnya. Mengenai Kaisar Long, dia merasa dengki padanya. Ketika menatap Kaisar Long, tatapannya penuh dengan marah. Namun dia juga tahu jelas, saat ini mantan pemimpin keluarga Kekaisaran Long sudah muncul. Jerry yang saja tidak bisa membunuh Kaisar Long. Jadi jika dia ingin balas dendam, mungkin sudah tidak mungkin. Seketika, semua tatap tertuju ke arah Kaisar Long. Kaisar Long tidak bicara. Tatapannya terlihat mendalam. Terdapat niat membunuh di dalam matanya. Lalu kedua tangannya mengepal dengan erat. Sebagai Kaisar Long yang memegang kuasa tertinggi, saat ini dia dipaksa untuk mengundurkan diri. Ini adalah sebuah penghinaan baginya. Jadi bagaimana mungkin dia dapat menyetujuinya begitu saja dengan mudah? Dibandingkan mundur, dia lebih bersedia mati. Bahkan Hok Long juga dapat merasakan niat membunuh dari tubuh Kaisar Long. Seketika dia mengerutkan alisnya, lalu berteriak, "Robin Long, jangan mencari masalah." Dengan adanya anonim, meskipun dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia juga tidak akan bisa membantu Kaisar Long. Selain itu, masih ada Jerry yang merupakan alam transenden. Jika Kaisar Long melawan, hasil akhirnya hanya ada satu, yaitu mati. Bersambung. Bab 1248. Pilihan Hok Long. Jerry yang menyipitkan kedua matanya. Dia menatap Kaisar Long. Selama Kaisar Long berani menyerang, maka dia tidak akan mengasihaninya lagi. Bahkan dia mulai ragu. Meskipun Kaisar Long memilih melepaskan kedudukannya, dirinya akan membiarkan Kaisar Long tetap hidup atau tidak. Orang seperti ini, jika dibiarkan tetap hidup, mungkin akan menjadi ancaman. Cepat atau lambat, kemungkinan akan memberikan akibat untuk dirinya. Niat membunuh yang samar muncul dari tubuh Jerry Yang. Agung, hati-hati. Garda Long menghentak kakinya, lalu langsung maju ke depan Agung Long. Di depan semua orang, yang bisa Kaisar Long bunuh dengan mudah, mungkin hanya Agung Long. Jadi Agung Long juga menyadari hal ini. Ketika dia menatap ke arah Kaisar Long, tatapannya penuh dengan niat membunuh. Lalu berkata, "Jika kamu bersedia mundur, maka dendam kamu yang telah membunuh ayahku akan aku lepaskan." Bukannya Agung Long ingin melepaskan dendam ayahnya. Namun dia tahu jelas kondisi sekarang. Meskipun dia telah membunuh ayahnya, bagaimanapun dia adalah kakeknya. Dan yang paling penting adalah dengan tingkatan bela diri Kaisar Long yang sekarang, dirinya yang baru masuk alam dewa ini tidak akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam ayahnya. Ketika mendengar ucapan Agung Long, Hok Long terlihat kagum. Dia menatap ke arah Kaisar Long dan berkata, "Robin Long, bagaimana pendapat kamu? Jika ingin aku mundur, itu tidak mungkin." Kaisar Long mengangkat kepalanya, lalu berkata kepada Hok Long, "Apa katamu?" Bahkan Hok Long mengira dia salah mendengar. Dia terlihat terkejut. Di kondisi seperti ini, apakah Kaisar Long masih memiliki keinginan untuk melawan? Anonim terlihat tenang. Mengenai masalah keluarga Kekaisaran Long, dia tidak tertarik. Jika bukan karena muridnya terancam, dia juga tidak akan datang. Selama bisa dapat menahan Hok Long, maka hal yang tersisa hanya perlu diserahkan kepada Jerry Yang. Tatapan Jerry yang terlihat dingin. Dia menatap Kaisar Long yang begitu keras kepala. Lalu berkata dengan nada dingin, "Berarti kamu ini ingin mempertaruhkan nyawa kamu?" Kaisar Long tidak menjawab Jerry Yang. Dia menoleh ke arah Hok Long. Lalu berkata lagi, "Paman Hok, maaf. Aku akan membuat kamu kecewa. Jika ingin aku mundur, maka akan terjadi jika aku mati." Setelah berkata, energi bela diri melonjak dari tubuhnya. Duang duang duang.
Seketika, tanah berguncang. Di saat semua orang tercengang, tatapan Kaisar Long menjadi hitam. Sedangkan energi bela diri di tubuhnya meningkat. Dia sudah mencapai alam setengah langkah alam transenden. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Hok Long terkejut. Dia berteriak, ingin menghentikannya. Namun semuanya sudah terlambat. Di tubuh Kaisar Long, ada sebuah energi bela diri yang keji. Energi itu melonjak ke atas langit. Seketika seluruh keluarga Kekaisaran Long seperti diselimuti energi bela diri yang keji. Kaisar Long melesatkan tinjuannya. Petarung yang ada di sisinya seketika tertinju hingga menembus olehnya. Raung! Suara raungan yang mengerikan muncul dari tenggorokan Kaisar Long. Ilmu iblis. Anonim mendengus dingin. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatap Hok Long dan berkata, ini keturunan dari keluarga Kekaisaran Long. Hehe. Wajah Hok Long terlihat sangat muram. Dia menatap hal yang terjadi pada Kaisar Long. Dan di saat ini, Jerry yang terlihat TKRJ. Energi di tubuh Kaisar Long ini sangat familiar baginya. Apakah ini efek dari menggunakan obat sempurna? Profesor Black. Di dalam benak Jerry yang tiba-tiba muncul sosok yang familiar. Lalu dia menggertak giginya. Sebelumnya saat di puncak Gunung Ning, Profesor Black yang memberikannya obat paling sempurna. Sehingga dia kehilangan kendali. Bahkan kehilangan ingatan. Saat ini, perubahan di tubuh Kaisar Long ini terlihat jelas ada hubungannya dengan Profesor Black. Mengenai dia menggunakan obat sempurna atau tidak, Jerry yang tidak tahu jelas. Namun rasa familiar ini tidak akan salah. Di saat Kaisar Long menyerah petarung keluarga Kekaisaran Long hingga mati, energi di tubuhnya semakin mengerikan. Jerry yang sendiri juga merasa terkejut. Ini adalah aura yang dimiliki petarung alam transenden tingkat 3. Dari setengah langkah alam transenden, langsung mencapai alam transenden tingkat 3. Efek peningkatan ini sangatlah mengerikan. Jerry yang sebelumnya masih ragu, Kaisar Long menggunakan obat sempurna atau bukan. Namun kelihatannya bukan. Efek dari obat sempurna sangat kuat. Namun tidak mungkin bisa meningkatkan seorang setengah langkah alam transenden ke alam transenden tingkat 3. Bahkan obat paling sempurna juga tidak memiliki efek seperti ini. Bajingan, cepatlah sadar. Hok Long berteriak. Suara teriakan ini seperti serangan yang kokoh. Langsung menghantam tubuh Kaisar Long. Duang. Di saat semua orang terkejut, tubuh Kaisar Long tersentak. Dia mundur beberapa langkah ke belakang. Wajahnya terlihat sangat keji. Bunuh! Kaisar Long berteriak. Kakinya bergerak. Dia menerjang ke arah Jerry Yang. Hal ini tidak diduga semua orang. Siapapun tidak menyangka Kaisar Long akan menyerang Jerry Yang. Cari mati. Anonim memiliki niat membunuh. Dia ingin menyerang. Tiba-tiba, ada energi yang mengerikan menghadang di depannya. Hehe. Lawanmu adalah aku. Orang itu tersenyum keji. Setelah tertawa, dia menyerang Anonim. Duang. Anonim juga melesatkan serangan. Mereka saling berhantaman. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Anonim dan orang itu mundur beberapa langkah ke belakang. Mereka berdua ternyata setara. Bahkan Hok Long juga tercengang. Dia menatap sosok parubaya yang menyerang Anonim dengan terkejut. Seberapa kuat Anonim? Hok Long tidak tahu. Dia hanya tahu dirinya yang merupakan alam transenden tingkat 5 ini masih tidak bisa mengalahkan Anonim. Namun sekarang, seorang pria parubaya yang muncul memiliki kekuatan yang setara dengan Anonim. Profesor Black. Orang lain mungkin tidak tahu pria parubaya ini. Namun Jerry yang tahu. Ketika melihat Profesor Black, wajahnya langsung muram. Di waktu yang bersamaan, Kaisar Long sudah menerjang ke arahnya. Dia langsung melesatkan tinjuan ke arah Jerry Yang. Jerry yang sudah tidak sempat berpikir. Di saat melihat Profesor Black, tanpa memikirkan hal yang membuatnya marah, dirinya sudah langsung marah besar. Aura bela diri di tubuhnya melonjak. Lalu tanpa ragu dia melesatkan sebuah tinjuan. Duang.
Tinjuan mereka berdua berhantaman satu sama lain. Seketika energi pelenyap meledak dari tinjuan mereka berdua, lalu menerjang ke segala arah. Di bawah serangan ini, Jerry yang merasa organ tubuhnya berpindah tempat. Lalu dia segera terdorong mundur. Sedangkan Kaisar Long justru mengejarnya. Sekali lagi menyerang Jerry Yang. Jerry yang sendiri hanya alam transenden tingkat 1. Meskipun dapat meningkatkan kemampuannya, dia hanya bisa mencapai tingkat kedua puncak. Sedangkan Kaisar Long tidak tahu apa yang Profesor Black lakukan padanya. Saat ini dia memiliki kemampuan alam transenden tingkat 3. Jika ingin mengalahkan Kaisar Long, sepertinya akan sulit. Hok Long, apalagi yang kamu tunggu? Anonim berteriak kepada Hok Long, jika terjadi sesuatu pada muridku, aku akan melenyapkan kalian. Profesor Black tersenyum dingin. Dia menatap Hok Long dan berkata, aku tahu. Kamu telah lama ditekan oleh Anonim. Dan sudah tidak tahan. Seharusnya kamu tahu jelas. Kamu tidak bisa membunuh Anonim dengan kemampuan kamu sekarang. Jika kamu dan aku bekerja sama, membunuh Anonim adalah hal yang mudah. Bagaimana keputusannya? Aku tidak perlu memberitahumu. Kamu juga tahu bukan? Siapapun tidak menyangka. Profesor Black ternyata membujuk Hok Long di saat seperti ini. Sekarang, Anonim tertekan oleh Profesor Black. Jerry yang sedang bertarung dengan Kaisar Long, untuk sementara waktu dapat bertahan. Namun bertahan berapa lama? Masih belum diketahui. Dapat dikatakan, di kondisi seperti ini, Hok Long yang merupakan alam transenden tingkat 5 ini, merupakan satu-satunya perubah keadaan. Tidak peduli dia membantu pihak mana, maka pihak lawan akan kalah. Bersambung. Bab 1249. Profesor Black meninggal. Ekspresi Hok Long terlihat buruk. Dia merasa kesulitan. Hok Long, apa yang kamu ragukan lagi? Jangan lupa, Jerry yang pernah mengorbankan darahnya untuk wilayah perang. Jika kamu salah mengambil pilihan, dan membuatnya mati di sini, akibatnya seberapa besar? Kamu sendiri tahu jelas. Anonim berteriak, tiba saatnya jangankan keluarga Kekaisaran Long. Bahkan kamu juga akan masuk daftar hitam dari Kyushu. Kamu dan aku bekerja sama untuk bunuh bajingan ini. Kamu akan mendapatkan penghargaan yang besar. Profesor Black mengangkat alisnya, lalu berteriak, diam. Setelah berkata, dia sudah menerjang ke depan Anonim. Tinju tangannya mengumpulkan energi yang mengerikan, lalu menyerang ke arah Anonim. Anonim tidak berani lalai. Dia menghentak tanah, lalu menghindari serangan Profesor Black. Dia dapat merasakan, di tubuh Profesor Black tidak ada energi bela diri sama sekali. Namun daya tarungnya sangatlah kuat. Jika Hok Long dan Profesor Black bekerja sama, mungkin dirinya akan terbunuh. Duang duang duang. Detik selanjutnya, Profesor Black sekali lagi menyerang. Mereka berdua menciptakan pertarungan yang sengit. Jerry yang juga sedang bertarung dengan Kaisar Long yang kehilangan kesadaran. Hok Long berdiri di tempat. Dia merasa sangat bingung. Dia sendiri adalah bagian dari wilayah perang. Jadi sesuai logika, dia harus membantu Jerry Yang dan Anonim. Namun, Anonim sudah menekannya terlalu lama. Saat ini ketika melihat kemampuannya bertarung dengan Profesor Black, mungkin dia sudah tidak akan bisa melampaui Anonim lagi. Tidak hanya itu, masih ada Jerry Yang. Dia tidak hanya murid dari Anonim. Dia juga ingin membunuh Kaisar Long. Baginya, Jerry yang seharusnya menjadi musuh bebuyutannya, meminta dia membantu orang yang ingin membunuh Kaisar Long. Sulit baginya untuk melakukannya. Hok Long, aku tahu apa yang sedang kamu cemaskan. Kamu cemas setelah bekerja sama dengan aku. Jika Anonim dan Jerry yang terbunuh, wilayah perang tidak akan melepaskanmu. Profesor Black sembari bertarung dengan Anonim. Sembari berkata, aku dapat berjanji padamu. Selama kamu membunuh mereka,
maka hal yang terjadi di keluarga Kekaisaran Long hari ini tidak akan tersebar keluar satu kata pun. Anonim berkata dengan kesal, Hok Long. Kamu harus berpikir dengan cermat. Garda Long yang di samping sana terlihat cemas. Dia membujuk Hok Long, Paman Long. Kamu jangan dengarkan Profesor Black. Dia hanyalah seorang bajingan. Ucapannya tidak pantas dipercaya. Paman Hok, jangan lupa. Keluarga Kekaisaran Long adalah bagian dari Kyushu. Ratusan tahun lalu, leluhur dari keluarga Kekaisaran Long pernah mengorbankan darah untuk tanah ini. Dengan itu, keluarga Kekaisaran Long baru bisa berdiri di Kyushu dengan kedudukan yang tinggi. Paman Hok jangan melakukan kesalahan. Garda Long selaku petarung setengah langkah Alanem Transcendent tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur. Dia hanya bisa membujuk. Aku tidak memerlukan nasihat dari seorang junior. Hok Long mengangkat alisnya. Kakinya menghentak. Dia langsung menerjang ke arah Kaisar Long. Duang. Semua orang terkejut. Hok Long ternyata langsung menghantam kepala Kaisar Long. Aura mengerikan dari tubuh Kaisar Long seketika menghilang. Matanya yang sebelumnya hitam, saat ini kembali pulih. Hok, Paman Hok. Kaisar Long terkejut. Dia hanya bisa memanggilnya, namun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kemudian energi kehidupannya menghilang. Kaisar Long yang terhormat meninggal begitu saja. Sedangkan pilihan Hok Long membuat Anonim menghela nafas. Dia bertindak seperti ini berarti menunjukkan dia tidak mengkhianati Kyushu. Anggap aku berhutang budi padamu. Anonim tidak berkata kasar lagi. Ucapan ini tentu saja ditujukan kepada Hok Long. Orang lain tidak tahu seberapa bernilainya budi ini. Namun Hok Long tahu. Namun dia juga memiliki keangkuhannya sendiri. Dia mendengus dingin, Robin Long sudah kehilangan kesadaran. Meskipun hidup, dia hanya akan menjadi orang gila di Kyushu. Ekspresi Profesor Black membeku. Seperti tidak menyangka, Hok Long ternyata memilih untuk membunuh Kaisar Long. Bagus. Bagus sekali. Profesor Black terlihat keji. Sepasang matanya memandangi kondisi di sekitar sana. Lalu berkata dengan nada dingin, kalian telah berhasil membuat aku marah. Suatu hari nanti, kalian akan menerima akibat yang berat. Gawat. Dia mau lari. Tahan dia. Ekspresi Anonim berubah. Energi di tubuhnya melonjak. Dia langsung menerjang ke arah Profesor Black. Ketika Hok Long memilih membunuh Kaisar Long, dia sudah berselisih dengan Profesor Black. Dia tidak memiliki pilihan lagi. Kakinya menghentak. Dia langsung menerjang ke arah Profesor Black. Kalian berpikir bisa menghadang aku? Profesor Black tersenyum. Setelah berkata, dalam seketika, dia langsung muncul di depan Hok Long. Lalu melesatkan tinjuan. Duang. Suara hantaman terdengar. Tinjuan Profesor Black mendarat di dada Hok Long. Hok Long muntah darah. Tubuhnya langsung terhempas terbang. Bajingan. Ketika Anonim melihat hal tersebut, ekspresinya berubah. Energi di tubuhnya semakin membesar. Dia langsung melesatkan serangan. Duang. Dia melesatkan tendangan. Profesor Black yang baru saja menghempaskan Hok Long. Saat ini kedua tangannya menyilang di depan dada. Tendangan Anonim mendarat di lengan Profesor Black. Di bawah serangan ini, kedua lengan Profesor Black langsung patah. Yang membuat semua orang terkejut adalah kedua lengan Profesor Black yang patah dipenuhi dengan kabel. Kamu bukan manusia. Anonim berkata. Ekspresinya terlihat terkejut. Ekspresi Profesor Black terlihat muram. Di tengah kedua matanya, terdapat cahaya yang ganas. Dia menatap Anonim dan berkata, kamu telah berhasil membuat aku marah. Akibatnya sangat serius. Sangat serius. Setelah berkata, tatapannya mendarat di tubuh Jerry Yang, lalu kamu. Sebelumnya saat di Gunung Ning. Lengan robotnya ini sudah dirusak satu kali oleh Jerry Yang. Dan kali ini, kedua lengan robotnya dihancurkan oleh guru Jerry Yang. Seberapa besar nilai yang diciptakan oleh kerusakan lengannya ini? Hanya dia yang tahu. Setelah terkejut beberapa saat, Anonim sekali lagi melesat.
Dia muncul di depan Profesor Black. Lalu melesatkan tinjuan, matilah. Duang. Suara ledakan terdengar. Tinjuan anonim menembus tubuh Profesor Black. Sekujur lengannya masuk ke depan dada Profesor Black. Dan menembus ke punggung. Profesor Black muntah darah. Ketika dia menatap anonim. Tatapannya penuh dengan kedengkian. Lalu kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Akhirnya mati. Jerry yang memandangi mayat Profesor Black yang tergeletak di atas tanah. Dan akhirnya menghela nafas lega. Ketika ditatap dengan sosok aneh seperti ini. Dia merasa tidak nyaman. Benar-benar penggila ilmiah. Ternyata membuat dirinya menjadi robot seperti ini. Anonim memandangi Profesor Black yang terkapar. Lalu berkata dengan nada dingin. Profesor Black tidak sepenuhnya robotem. Hanya saja keempat anggota gerak tubuhnya yang berubah menjadi robot. Di waktu yang bersamaan di dalam tubuhnya terdapat alat listrik. Dan tadi, anonim langsung menghancurkan jantung dari Profesor Black. Dengan tidak ada jantung, seharusnya dia tidak akan hidup bukan? Jerry yang berkata dengan tidak tenang. Bakar. Anonim memandang ke Garda Long yang sudah ketakutan. Baik. Garda Long langsung menjawab. Dengan cepat, orang-orang dari keluarga Kekaisaran Long menuangi tubuh Profesor Black dengan bensin. Lalu membakarnya. Hingga saat ini, semua orang baru sepenuhnya tenang. Bajingan ini sangat hebat. Jika bisa aku kendalikan, pasti dapat memberikan Kyushu kontribusi yang besar. Namun sayang sekali, dia menggunakan ilmu yang salah. Saat ini Hoklong mendekat. Dia menatap Profesor Black yang dibakar. Lalu berkata, wajahnya terlihat pucat. Serangan Profesor Black tadi hampir saja membunuhnya. Untuknya dia langsung menelan pil penyelamat dari wilayah perang. Sehingga dia bertahan hidup. Dengan cepat, sekumpulan orang pergi ke ruang rapat keluarga Kekaisaran Long. Di saat semua orang pergi, seorang pria parubaya dengan seragam pelayan keluarga Kekaisaran Long berjalan ke depan kobaran api. Di tengah kobaran api tersebut, dia mengambil sebuah benda kecil yang berwarna emas. Apakah kalian benar-benar mengira Profesor Black begitu mudah terbunuh? Pria parubaya itu tersenyum. Kemudian pergi. Bersambung.